Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang permukiman warga di lereng Gunung Selamet di Kabupaten Purbalingga. Sejumlah rumah rusak tertimbun material kayu dan bambu. Harga beras anjlok, para pedagang beras di Kabupaten Kudus rugi hingga puluhan juta rupiah. Kami juga akan sajikan cara unik Pengadilan Negeri Brebes untuk membangun Brebes bebas dari korupsi dan pungutan liar. Banjir bandang menerjang permukiman warga di kaki Gunung Selamet di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga. Banjir bandang dipicu hujan lebat selama berjam-jam di kawasan Gunung Selamet sehingga sungai meluap ke permukiman. Banjir bandang menerjang dusun Gunung Malang di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga Senin petang. Material bambu dan kayu menghantam rumah warga sehingga 9 rumah rusak tertimbun material banjir. Banjir datang setelah kawasan hujan lebat selama berjam-jam mengguyur kawasan lereng Gunung Selamet. Akibatnya sungai meluap ke permukiman warga. Beruntung banjir bandang tidak menelan korban jiwa. Sebetulnya ini sungai kecil, cuman di atas sana kelihatannya ada longsoran pohon bambu. Itu akhirnya membendung aliran sungai yang akhirnya menimbulkan genangan air cukup gede. Akhirnya turun dan setelah sampai di kampung ini memang sungai kecil, di situ berhenti akhirnya meluap ke permukiman warga. Membawa materialnya. Membawa material ini batang-batang bambu, pisang seperti itu sih. Rumah yang terdampak berapa nih Pak? Rumah yang terdampak 9 rumah. Warga bersama tim SAR bergotong royong membersihkan material banjir. Untuk sementara 9 keluarga terdampak mengungsi ke kerabat. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Sebuah lapak pedagang di objek wisata Kabupaten Klaten tertimpa dahan pohon. Besarnya dahan pohon jenis munggur itu merusak lapak dan merugikan pedagang sebesar 5 juta rupiah. Sebuah dahan pohon di objek wisata Omak menimpa lapak pedagang. Kejadian di Desa Cokrotulung, Kabupaten Klaten ini terjadi pada Senin siang. Patahan dahan pohon munggur membuat lapak dan perabotan pedagang rusak. Patahan dahan pohon juga memenuhi kolam renang di objek wisata. Pemilik lapak mengatakan mendengar suara kelas lalu lari menyelamatkan diri. Tak disangka dahan pohon berdiameter 60 cm ini patah dan menimpa tempat usahanya. Akhirnya ia pun merugi 5 juta rupiah. Semakin lama kretek-kreteknya itu semakin sering gitu loh Mas. Terus saya nengok ke atas tapi kok nggak ada apa-apa. Terus saya nuang lagi, terus kretek-kreteknya itu semakin keras. Terus saya lari sampai situ, langsung itu pohonnya itu Jatuh. Iya. Menimpa apa Mbak itu Mbak? Menimpa meja lapak. Buat apa? Buat dagang Mas. Yang rusak apa aja Mbak? Yang rusak meja, termos, gelas, terus dagangan, semuanya kena. Kerugian sekitar berapa juta Mbak ini? 4 sampai 5. Sempat shock. Penyebab robohnya sendiri karena melaporkan pohon sudah terlalu tua, belum diberlakukan penanganan ataupun pengurangan resiko bencana dari pengelola setempat. Untuk diameternya Mas, kelihatan besar sekali Mas tadi. Untuk diameter dahan yang tumbang kurang lebih 50 sampai 60 cm. Menimpa apa Pak? Menimpa warung untuk Diduga dahan pohon munggur patah karena lapuk dan sudah tua. Pengelola objek wisata akhirnya memindahkan lapak pedagang ke lokasi yang lebih aman. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Seorang mahasiswa asal kota Semarang jadi korban gempa Turki. Kini pihak keluarga berharap anaknya bisa segera kembali ke Indonesia. Gempa Turki awal Februari lalu membuat cemas keluarga Rusmanto, warga Perum Kelipang Asri, Kota Semarang.
Putra keduanya yang tengah menempuh pendidikan sarjana di Turki sempat tak ada kabar. Rusmanto baru mendapat kabar dari putranya setelah beberapa jam dari peristiwa gempa bermagnitudo 7,8. Putranya yang menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Turki selamat dan dievakuasi ke salah satu gor. Tempat tinggal putranya sudah roboh akibat bencana alam itu. Kondisinya aman tapi kekurangan makanan karena malam, dingin, cuaca salju, kemudian kelaparan dan seterusnya. Dia masih komunikasi dengan KBRI agar segera untuk mengevakuasi. Itu aja. Iya, sudah komunikasi alhamdulillah baik lewat telepon maupun WA. Sekarang sudah aman, tinggal di Wisma KBRI. Kemudian juga dari pemerintah Turki sudah menginstruksikan dari presidennya untuk 1 tahun ke depan itu perkuliahan online gitu. Saat ini Hamam bersama mahasiswa asal Indonesia lainnya sudah ada di KBRI Ankara. Keluarga berharap pemerintah Indonesia membantu kepulangan putranya lantaran seluruh dokumen penting termasuk paspor tertimbun longsor. Sudah sepekan berlalu jumlah korban Turki dan Suriah bertambah. Sejauh ini lebih dari 36.000 orang dikonfirmasi tewas akibat gempa tersebut. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Mayat tanpa identitas ditemukan warga dengan kondisi membusuk di perkebunan kopi di Kabupaten Semarang. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian laki-laki tanpa identitas itu. Mayat seorang laki-laki ditemukan di dalam kawasan perkebunan kopi milik PTNP 9 Desa Asin, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Tubuh laki-laki itu hanya memakai celana pendek. Mayat ditemukan warga Bawen yang tengah mencari jamur di perkebunan kopi. Tri Susanto melihat tubuh korban terlentang di rerumputan tepat di bawah pohon kopi. Ia kemudian melapor ke Polsek Bawen karena korban sudah tidak bernyawa. Namun polisi belum bisa mengidentifikasi korban karena tidak ada kartu identitas yang ditemukan. Tubuh korban pun sudah membengkak dan ditemukan sejumlah luka-luka. Tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk otopsi. Udah mau membusuk. Kita nggak bisa mastiin bahwa itu luka bakar, tapi yang jelas mulai membengkak artinya meninggal sudah cukup memakan hari lah. Itu ditemukan oleh siapa Pak Kasat? Belum tahu, nanti masih kita lakukan pemeriksaan di Polres mungkin sama Polres. Ini kan lokasi jauh dari pemukiman dan ladang yang jauh. Apa dugaan itu ada korban kejahatan atau seperti apa? Nggak ada, belum tahu. Kita belum bisa nentuin di situ. Karena saya nggak bisa nentuin kalau misalnya nggak dari keterangan dokter, itu aja. Dari lokasi kejadian, polisi membawa sejumlah barang bukti, salah satunya 2 batang kayu. Polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pembunuhan terhadap seorang pria di daerah Kemurang Wetan, Kabupaten Brebes bermotif sakit hati. Pelaku nekat menghabisi korban lantaran menjalin hubungan dengan ibu pelaku. Tim forensik Dokes Polda Jawa Tengah telah mengotopsi jenazah Bambang Nurpendi, usia 36 tahun asal desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dari hasil otopsi diketahui korban tewas akibat pendarahan di bagian kepala karena dihantam batu dan luka tertusuk senjata tajam di bagian dada dan perut. Polisi telah menangkap pembunuh Bambang berinisial MA 18 tahun. Berdasarkan penyelidikan lanjutan, pelaku nekat menghabisi korban lantaran sakit hati menjalin hubungan asmara dengan ibu korban. Pelaku mengaku sebelum membunuh korban, ia sempat mendatangi rumah korban 2 kali karena curiga korban menjalin hubungan khusus dengan ibunya. Pada kedatangan kedua, korban sedang tidur terlelap sehingga pelaku leluasa membuka isi percakapan antara korban dan ibu pelaku. Dari sinilah kemarahan pelaku tersulut sehingga Minggu pagi kembali datang menghabisi korban. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa pelaku ini sakit hati atau emosi terhadap korban karena yang notabene-nya mereka ini berteman, tapi tanpa disadari si korban ini memiliki kedekatan dengan ibu daripada pelaku. Yang membuat pelaku ini geram dan apakah mengetahui ada bukti bahwa ada kedekatan dengan pelaku antara korban dan pelaku itu? Ya, jadi pada saat si korban tertidur tadi, pelaku ini yang sudah sejak awal curiga ya,
dengan adanya kedekatan hubungan tersebut, kemudian sempat melakukan pengecekan di handphonenya korban dan benar ditemukan adanya percakapan di WhatsApp seperti itu. Balai Pemasyarakatan akan memberikan pendampingan kepada tersangka MA karena masih di bawah umur. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal hingga terancam penjara 15 tahun. Sementara jasad korban telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Korban ditemukan tewas terbunuh di kamar rumahnya di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Minggu malam. Polisi menemukan bekas luka pada tubuh korban sehingga dipastikan korban tewas dibunuh. Sebelum korban ditemukan terbunuh, warga melihat ada mobil parkir di dekat rumah korban, namun beberapa saat berselang mobil meninggalkan lokasi. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.